Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul bagaimana cara setiap kita menerima yang namanya promosi dari Tuhan. Saya ulang, menurut saya kita bicara sesuatu yang penting, yang diharapkan, yang dirindukan, dialami setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Nah sekarang kita belajar pentingnya begini, bagaimana caranya kita menerima yang namanya promosi dari Tuhan. Kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat pasal 1. Kita akan baca ayat 2 sampai ayat yang keempat. Mari kita membaca ayat ini berganti-gantian, berarti masing-masing kita baca satu ayat. Saya baca ayat yang kedua, saudara 3, nanti 4-nya sama-sama ya. Yakobus 1 ayat yang pertama, ayat yang kedua begini kata firman Allah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Teruskan ayat yang ketiga saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Baik, ayat yang keempat bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya akan langsung mengajak saudara lihat pada PowerPoint gambar yang pertama. Kita bicara tentang promosi dari Tuhan, promosi ilahi. Nah, apa pentingnya setiap kita ini memahami dan mengerti yang namanya promosi ilahi ini yang dari Tuhan? Perhatikan jawabannya begini, karena sesungguhnya saya yakin bahwa orang percaya itu pasti mendoakan dan merindukan dalam hidupnya mengalami yang namanya promosi dari Tuhan. Saya percaya tanpa kecuali barangkali setiap kita itu merindukan. Bukan cuma merindukan saja. Kayaknya di antara saudara ada yang mendoakan. Bahkan declare dengan iman. Deklarasikan dengan iman. Untuk apa? Untuk setiap kita mengalami yang namanya dipromosikan sama Tuhan. Saya mau tanya balik coba sama saudara. Siapa sih di antara kita yang percaya sama Tuhan, punya iman besar kepada Tuhan. Kita ini gak rindu hidup kita. Hidup kita dipromosikan sama Tuhan. Hidup kita diangkat sama Tuhan. Hidup kita masa depannya diubah sama Tuhan. Masa depan yang cemerlang. Itu semua bicara promosi. Misalnya contoh Daud. Saya kasih gambaran sedikit. Daud kita sama-sama tahu asalnya kehidupannya adalah sebagai seorang gembala kambing domba. Itu pun di tanah Israel di masa perjanjian lama. Boleh dikatakan kalau kita boleh pakai istilah kasta, permisi bicara. Ini kasta yang terendah dalam bicara pekerjaan. Ini adalah profesi pekerjaan tingkat yang paling bawah di Israel. Menjadi gembala kambing domba itu profesinya Daud. Itu pekerjaannya Daud. Dan dombanya bukan 100 ekor apalagi 1000 ekor. Alkitab bersaksi kepada kita kambing dombanya Daud cuman 2-3 ekor. Apa yang diharapkan dari masa depan yang baik seperti ini? Domba yang dia punya, yang dia gembalakan cuman 2 dan 3 ekor. Masa depan model seperti apa yang baik? Gak ada kayaknya. Tapi kita tahu kemudian orang yang bernama Daud ini dilihat di mata Tuhan. Tuhan menilai pribadi yang bernama Daud ini adalah pribadi yang setia kepada perkara yang kecil. Tuhan lihat orang yang namanya Daud ini adalah orang yang setia dan bertanggung jawab. Ingat satu kali di cerita Alkitab kita semua sama-sama tahu. Dia dipanggil sama ayahnya, sini Daud. Kemudian ayahnya perintahkan Daud pergi medan perang. Ayahnya berkata, Daud anakku, kamu coba pergi ke medan perang. Lihat kakak-kakakmu, koko-kokomu gimana keadaannya. Papa pengen tahu keadaan mereka. Kasih tahu sama papa cepat bagaimana keadaan kakakmu semua. Apakah mereka sehat, mereka baik gitu. Disuruh bawa makanan roti. Bawa gandum, bawa keju, bawa susu, ransum bekal makanan bawa ke medan perang.
Dan lihat, sebelum dia tinggalkan kambing dombanya, ikuti perintah ayahnya, dia cinta hormat sama ayahnya. Ke medan perang sebelum dia berangkat, dia tinggalkan dombanya, itu ada yang menjaga. Ada gembala lain yang menjaga kambing dombanya yang cuma 2-3 ekor saja. Dia nggak tinggal begitu saja. Cuma 2-3 ekor saja, bikin apa sih, biarin aja kan nggak apa-apa. Enggak. Tetap dia setia kepada kambing domba yang 2-3 ekor. Dia bertanggung jawab. Itu Tuhan lihat kesetiaan dari perkara yang kecil. Tanggung jawabnya Daud dari perkara yang kecil. Dari sinilah Tuhan lihat kesetiaan dari perkara yang kecil. Tanggung jawab Daud dari perkara yang kecil. Itu membuat Tuhan jatuh cinta dengan orang yang namanya Daud. Dipromosikan hidupnya. Makanya saudara, orang itu ya, setiap orang Kristen, kalau dia memang dasarnya dia gak bisa setia kepada perkara yang kecil, dia ini gak bisa diserai tanggung jawab yang kecil. Jangan mimpi orang itu Anda bisa diserai tanggung jawab yang besar. Pasti hancur, pasti berantakan, pasti gak baik, gak maksimal kerjaannya. Kenapa? Yang kecil saja dia gak setia gitu. Yang kecil saja dia gak tanggung jawab, gak bisa. Tuhan selalu memberikan berkat yang besar, tanggung jawab yang besar, mujizat yang besar, proyek, job, rezeki, jalan keluar. Itu semua yang besar selalu Tuhan bekerjanya. Baca Alkitab baik-baik. Secara cermat telusuri firman Allah. Selalu Tuhan memulainya dari perkara-perkara yang kecil. Promosi besar dari perkara kecil. Daud itu tanggung jawab. Akhirnya dipromosikan Tuhan. Dari gembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor saudara. Dipromosikan menggembalakan seluruh bangsa Israel yang jumlahnya jutaan orang. Itu promosi, dari bawah hidupnya rendah diangkat tinggi sama Tuhan. Dari hina hidupnya diangkat tinggi, begitu terhormat dan mulia. Itu namanya mendapat promosi dari Tuhan. Itu promosi ilahi. Daud gak jadi jenderal bintang 4 dulu loh. Dia gak jadi gubernur dulu loh. Enggak. Itu promosi ilahi. Mungkin kalau dibilang jenjang tahun, itu mungkin harus melewati berpuluh-puluh tahun. Harus lewat ini dulu. Kayak kalkulasi matematika. Untuk jadi 10 mesti 7 dulu. Mesti 8 dulu. Kalau promosi ilahi dari Tuhan, dari 1 bisa jadi 100. Dari 1 bisa jadi 1000. Dari 1 bisa jadi 1 juta. Itu kalau memang promosi yang berasal dari Tuhan. Nggak main-main. Begitu besar di luar batasan pemikiran kita. Begitu Tuhan jatuh cinta sama kita. Melihat kesetiaan kita kepada perkara kecil, Tuhan bisa buat itu kepada Anda. Belajar setia kepada tanggung jawab pada perkara yang kecil. Saya ulang, bahwasanya setiap orang beriman, orang percaya, ini yang diharapkan. Merindukan, mendoakan, mendeklarasikan dengan iman. Aku rindu ngalami promosi ilahi. Bukan cuma doa, declare dengan iman, perkataan iman. Rindu semua orang. Nah, pertanyaannya Anda lihat ini. Ketika kita merindukan, ingin, memimpikan, mendoakan, mengharapkan setiap kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, masa depan kita ingin dipromosikan ilahi dengan promosi Allah. Pertanyaan pentingnya begini, apakah kita semua pagi ini tahu dan memahami bagaimana caranya setiap kita ya itu mendapatkan Tuhan itu mempromosikan kehidupan kita. Caranya bagaimana? Karena ada banyak orang cuman rindu tapi gak ngalami. Sudah mendoakan, saya udah doakan Pak, tapi gak ngalami juga namanya promosi dari Tuhan. Kenapa? Cara ini penting. Kalau kita gak tahu caranya, gak bisa nyampe tujuan. Gak tahu caranya, yang gak bisa mendapatkan kita alami dalam hidup kita. Untuk kita ngalami nyampe tujuan dipromosikan oleh Allah. Caranya setiap kita mesti tahu. Nah, untuk ngerti caranya kita baca berdasarkan dari ayat yang saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Menurut saya sengaja mengambil ayat ini karena saya menemukan dalam pembacaan ayat ini loh salah satu cara tujuan kita untuk kita bisa mengalami namanya promosi ilahi dari Tuhan. Saya baca ayat yang kedua, dikatakan begini. Yakobus 1 ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudaraku,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba bilang sama-sama saya, pencobaan. Alkitab ajar kita, Alkitab memberitahu kepada kita, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Padahal menurut kita, dalam pandangan kita, yang namanya pencobaan itu sesuatu yang kita tidak senangi. Begitu kita mendengar kata pencobaan, kita gak suka. Tidak ada orang mengharapkan pencobaan. Bagi pemikiran kita, begitu kita mendengar namanya pencobaan, itu suatu ketidaknyamanan buat kita. Itu pressure, tindasan buat hidup kita, yang buat hidup kita susah. Jadi kalau kita dengar kata pencobaan yang datang sama kita, itu kesusahan, itu penderitaan, itu ketidaknyamanan, itu pressure, tindasan yang membuat kita menderita dan sengsara. Bagi kita pencobaan seperti itu, tapi Alkitab katakan anggap itu sebagai kebahagiaan. Buat kita yang namanya penderitaan, buat kita yang namanya kesulitan badai kehidupan itu pencobaan. Tapi lihat ada sesuatu yang berbeda di ayat yang ketiga. Turun ke bawah, saya baca ya. Sebab kamu tahu, perhatikan baik-baik bahwa ujian terhadap imanmu. Di mata kita yang namanya kesulitan, yang namanya badai kehidupan, ketidaknyamanan, kesukaran kita hadapi. Itu buat kita adalah, itu pencobaan di mata kita. Tapi di mata Tuhan, Anda mesti tahu, itu namanya adalah ujian iman kepada kita. Pencobaan dan ujian iman. Di mata kita, ketidaknyamanan yang kita tidak harapkan, itu pencobaan. Saya mengalami pencobaan Pak dalam hidup saya. Keluarga saya pendeta sedang mengalami pencobaan. Kita sering kan berkata seperti itu. Setiap ketidaknyamanan, baik di rumah tangga kita, baik dalam keseharian pekerjaan kita. Kita ngomong apa? Banyak pencobaan Pak. Bisnis saya, usaha saya, ekonomi saya banyak pencobaan Pak. Di mata kita ketidaknyamanan itu adalah sebuah pencobaan. Tapi tahukah Anda pagi ini ketidaknyamanan, kesulitan, penderitaan yang kita sebut pencobaan. Di mata Tuhan itu adalah ujian iman buat kita. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara yang mengalami pencobaan, mengalami ketidaknyamanan, ada jalan buntu, ada kesulitan, ada sesuatu beban masalah yang menekan beban hidupmu. Rasanya kesesakan, nyesek Pak nafasnya Pak, hidup saya gak bisa gerak rasanya Pak. Stres saya gak bisa mikiri Pak. Kenapa Anda stres? Under pressure, Anda ditekan oleh masalah. Bagi saudara, saya mengalami pencobaan. Banyak pencobaannya. Di matamu itu pencobaan. Tapi di mata Tuhan itu adalah ujian bagi imanmu. Catat baik-baik. Setiap kesulitan, setiap persoalan itu ujian iman kepada kita. Menghasilkan terhadap ujian terhadap imanmu itu dikatakan hasilnya apa? Menghasilkan ketekunan. Ketekunan kita supaya bertumbuh. Jadi di mata Tuhan, sengaja Tuhan izinkan ada pencobaan yang sebetulnya sama dengan ujian iman buat kita. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tujuannya gini loh, supaya ketekunan kita bertumbuh, menghasilkan ketekunan. Saya baca terus, atau bolehkah sama-sama kita baca di ayat yang keempat. Kalau kita baca ayat keempat, menyenangkan, senang hati kita, gembira kita baca ayat yang keempat. Ayo sama-sama keluarkan suara saudara, baca ayat keempat. Supaya kita alami ayat yang keempat dalam hidup kita. Bersama 2 dan 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya yakin Yakobus 1 ayat yang keempat, ini ayat yang sering kita baca. Ini ayat salah satu kesenangan banyak orang Kristen. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada ayat yang keempat kalau nggak ada ayat yang kedua sama ayat yang ketiga. Kita nggak bisa ngalami di ayat yang keempat sebelum kita ngalami ayat yang kedua, di atasnya di ayat yang ketiga. Nggak bisa ngalami ayat yang keempat. Ngalami apa?
biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Bukankah ini yang kita rindukan dalam perjalanan hidup kekristenan kita? Rohani kita itu menjadi matang. Hidup kekristenan kita mengeluarkan buah dan buahnya matang. Kita sama-sama tahu hidup kekristenan kita digambarkan seperti pohon. Pohon yang terus tumbuh sampai mengeluarkan buah dan buahnya matang. Sebab hanya buah yang matang yang bisa dinikmati kemanisannya. Kan ini kerinduan kita. Clearkan, jelaskan. Ini harapan kita. Hidup kita itu loh jadi berkat yang manis bagi banyak orang. Bisa memberkati orang. Orang ada kesulitan datangnya sama kita. Sharingnya sama kita. Ceritanya sama kita. Kenapa? Mereka merasakan hidup kita jadi berkat buat mereka. Jadi inspirasi. Lemah jadi kuat ketika ngobrol sama kita. Mereka lemah jadi kuat karena liatin hidup kita. Liatin keluarga kita. Liatin pelayanan kita. Meliatin cara kerja saudara. Lihat saja orang diobahkan. Loh, itu namanya hidup kita berbuah dan buahnya matang. Manis bisa dinikmati banyak orang. Keluarga kita yang terdekat juga bisa menikmati. Orang-orang di gereja kita bisa menikmati. Suamimu, istrimu, anak-anakmu bisa menikmati buahmu yang matang. Bukankah ini mimpi harapan hidup kekristenan kita? Sampai mencapai standar berbuah matang dan manis dinikmati banyak orang. Bisa jadi berkat. Kita diberkati Tuhan bisa kembali memberkati orang. Menyalurkan berkat itu buah matang. Anda tahu dari mana hasilnya? Kok bisa kita jadi orang Kristen? Anda pernah lihat gak? Kok dia bisa jadi matang begitu buahnya ya? Hidup jadi berkat. Itu proses. Prosesnya apa? Lewat ujian iman. Lewat pencobaan. Sengaja di bagian itu. Nah seringkali kita pakai yang namanya sarana doa, sarana puasa, sarana iman. Maunya gini, enyah engkau masalah. Maunya kita cepat-cepat check out dari namanya pencobaan atau ujian iman di mata Tuhan. Maunya kita doa itu kita pakai sebagai hal gini. Pergi engkau persoalan. Padahal yang kita suruh tengking pergi masalah yang kita hadapi yang Anda sebut banyak pencobaan Pak. Rumah tangga saya banyak pencobaan Pak, kerjaan saya. Itu Tuhan izinkan Anda hadapi. Supaya Anda punya ketekunan sampai punya buah gini. Anda berbuah matang. Matang hidupmu. Manis hidupmu. Mau manis gak dari Tuhan? Mau menikmati kemanisan gak dari Tuhan? Ada lagu lama yang berkata. Yesus yang termanis. Buah jiwaku, buah jiwaku, buah jiwaku. Yesus termanis. Selalu Tuhan rindu. Yesus rindu. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Dia ingin memberikan kemanisan loh dalam hidupmu. Pernikahan di Kana Galilea itu air mata sebetulnya kalau Yesus nggak ada. Tapi Yesus obah aib rumah tangga itu air Tuhan ubah jadi air anggur yang manis. Tuhan bisa buat seperti itu. Air anggur yang berkualitas karena mereka kehabisan air anggur. Tuhan tidak ingin rumah tanggamu menangis. Tuhan tidak mau pekerjaanmu ada aib. Rumah tangga menikah waktu pertama kali kalau udah ada anggur. Itu aib pada masa itu di Alkitab. Tapi Tuhan tidak ingin rumah tangga itu ada aib. Dipulihkan, diobat jadi air anggur yang manis. Lewat apa? Dibikin manis, berbuah matang hidup kita. Lewat ujian iman. Nah seringkali kita pakai doa, kita peralat iman, kita peralat puasa. Singkirkan, pergi engkau kesulitan. Padahal Tuhan sengaja izinkan itu ada sama kita. Supaya apa? Supaya ada andalkan Tuhan. Supaya ada beriman sama Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat. Supaya kamu menjadi sempurna. Apalagi yang ini. Ini kan tujuan nomor 1 kekristenan kita. Sempurna. Tak bercacat salah sempurna. Serupa sama seperti Kristus. Berarti tanpa ujian iman. Berarti yang kita sebut tanpa pencobaan istilah kita. Anda gak pernah bisa menjadi sempurna. Sempurna itu lewat apa? Lewat pencobaan. Sempurna lewat apa? Lewat yang namanya ketidaknyamanan yang bikin kita stres menekan kita. Itu kalau Anda responnya baik, Anda bisa sempurna loh.
Seperti Kristus, itu justru lewat pencobaan atau di mata Tuhan, ini ujian iman bagi kamu anakku. Jadi dengar baik-baik, dalam hidup keseharian kita, kalau ada tekanan, ada serangan, ada badai, ada macam-macam kekurangan, kesulitan sedang ada hadapi. Ingat, itu Tuhan izinkan sebagai ujian iman. Untuk apa? Anda jadi orang yang berbuah matang, jadi manis hidup saudara. Lalu apa lagi? Supaya Anda menjadi sempurna lewat proses ujian iman dan pencobaan. Apalagi? Dan utuh. Nah, utuh ini luar biasa. Kita dipulihkan, namanya utuh berarti tadinya hancur berkeping-keping. Setuju dengan saya? Yang namanya utuh itu berarti berkeping-keping hancur dibikin utuh sama Tuhan. Lewat apa? Pencobaan, lewat apa? Ujian iman, dipulihkan, dikembalikan jadi utuh. Udah hilang berkatnya, udah hilang jobnya, ulang proyeknya, rezekinya hilang. Bahkan saya katakan kemarin, yang Anda simpan di tabungan sampai anyut ikut semuanya. Gara-gara apa? Ada pengeluaran setiap hari untuk sekolah anak kita, untuk biaya hidup kita, keperluan keluarga kita sakit, sampai yang kita simpan untuk modal hanyut juga hilang. Ingat saudara ya, lewat ujian pencobaan itu, kalau saudara punya daya tahan, tetap tekun sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap bisa dipercaya sama Tuhan, kasih kita nggak luntur, iman kita nggak luntur, tetap baca firman, tetap doa, ketekunan saudara. Hasilnya apa? Anda akan mengalami begini, utuh, dipulihkan jadi utuh, dikembalikan jadi utuh, yang hancur, yang hilang dikembalikan jadi utuh. Tuhan sanggup bikin itu. Lewat apa? Tuhan memulihkan, mengembalikan jadi utuh kembali semua hidup kita. Lewat pencobaan lah. Lewat ujian iman di mata Tuhan. Sengaja dibikin. Tapi maunya kita kan cepat check out dari pencobaan. Kita tengking itu. Padahal harus hadapi dengan Tuhan. Nanti saya jelaskan itu. Apalagi dikatakan di sini, saya mau terangkan dulu. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai satu kali pada satu standar level tertentu. Karena ketekunan kita hadapi pencobaan, gak luntur iman kita. Hadapi ujian iman, tetap tekun sama Tuhan. Gak berubah. Kadang-kadang ada orang kan tendensinya jadi lemah kan. Kita itu kan bawaannya kalau hadapi masalah kan stres kan. Lalu kita jadi lemah, rasanya malas gitu doa. Mau ibadah rasanya males, Tuhan gak tolong sih. Tuhan gimana sih kok biarin saya begini, kok gak adil sih. Kadang-kadang komplain dari kita, protes, kadang-kadang luntur ketekunan. Padahal lewat pencobaan atau di mata Tuhan disebut ujian iman, itu macam-macam kesulitan. Tujuan Tuhan begini, ketika Anda tekun, satu kali kelak Anda akan berada pada satu level kehidupan luar biasa. Takkan kekurangan suatu apapun yang baik. Karena kekurangan udah terlambat. Maaf kata, kemiskinan udah terlambat. Karena Alkitab katakan Tuhan sudah bawa saudara mengalami kehidupan. Takkan kekurangan suatu pun yang baik. Selalu ada jalan keluar. Meskipun di padang gurun, tetap ada pertolongan. Karena apa? Tuhan udah percaya sama saudara. Anda di mata Tuhan sudah bisa menjadi orang yang dipercaya. Anda gak cukup jadi orang yang percaya. Justru menjadi orang kepercayaan. Kalau Anda punya karyawan pegawai, tentu Anda punya kan di antara karyawan pegawai saudara. Itu ada orang yang Anda paling bisa pegang. Anda paling bisa dipercaya. Kasih tugas berat sama dia. Kasih tugas penting sama dia. Kasih tugas berat sama dia. Karena orang ini bisa Anda pegang. Anda bisa percaya. Orangnya bisa dipercaya. Pasti dikasih perkara lebih besar. Kalau Anda di mata Tuhan sudah bisa dipercaya. Anda tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Selalu baru pertolongan Tuhan. Selalu anugerah Tuhan ada buat setiap kita. Nah, di dalam versi firman Allah yang hidup. Ini mungkin agak kecil. Mungkin dibikin full ya sama multimedia. Ini ada sesuatu yang menarik hati saya dalam kalimat yang ada. Saya baca ya dalam terjemahan FAYH firman Allah yang hidup ayat 2. Saudara sekalian yang saya kasihi, perhatikan bentuk pertanyaan, apakah? Apakah kan bentuk pertanyaan kan? Apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan?
Ini pertanyaan loh kepada kita. Apakah kehidupan saudara sedang dilanda oleh berbagai ujian iman dan pencobaan? Saya yakin jawaban saudara, ya, saya sudah mengalami kesulitan dan pencobaan. Kalau benar ini yang sedang kita hadapi, kesulitan, pencobaan, ujian iman, pencobaan di mata kita. Alkitab katakan apa? Kalau demikian, kalau kita mengalami ujian pencobaan iman, bergembiralah. Bukan ngomel, bukan keluh kesah, bergembira karena Tuhan. Terus dikatakan apa? Karena jika jalan kehidupan itu sulit, dikatakan apa? Kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Kesabaran itu karakter. Tuhan izinkan kesulitan masalah itu ternyata punya tujuan. Ujian iman pencobaan diizinkan datang itu punya tujuan supaya apa? Kesabaran kita itu tumbuh. Coba saya berhenti dulu sini sambil Anda renungkan. Kadang kita itu nggak bisa menguasai diri. Ketika kesulitan datang, badai datang sama kita. Tiba-tiba ada orang serang kita. Tiba-tiba di luar dugaan kita ada orang coba berniat tidak baik sama kita. Mau bikin kita rugi, mau bikin kita susah. Kadang kita nggak terima kan. Reaksi kita itu macam-macam loh. Singkatnya begini, karena waktu. Tujuan Tuhan izinkan ujian iman, pencobaan, kesulitan. Supaya kesabaran kita itu punya kesempatan bertumbuh. Bertumbuh tambah sabar, karakter ini tambah kuat. Saya teruskan saja ya. Sebab itu ini alasannya. Biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, terus tumbuh. Dan perhatikan, janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Ini nasihat loh. Kalau Tuhan berkata, firman berkata, janganlah saudara melarikan diri dari kesulitan yang ada. Berarti istilahnya apa ya? Tendensinya orang. Berarti bawaannya kita manusia termasuk orang beriman. Kalau hadapi masalah sukanya apa? Melarikan diri. Begitu kan kita. Makanya seringkali iman, doa, puasa datang sama Tuhan. Kita pakai alat untuk apa? Supaya mudah semuanya. Supaya masalah itu pergi, pencobaan pergi. Tidak ada ujian iman kalau perlu. Makanya kita berdoa kan. Salah satu doa jauhkan dari pencobaan itu kita pakai kan saudara. Supaya apa? Ya supaya enak nyaman hidup kita. Sudah lihat ayat ini mengajar apa? Kalau hadapi kesulitan, hadapi tantangan, ujian iman, pencobaan. Jangan saudara melarikan diri. Kiranya lewat firman Allah ini, firman ini boleh menyadarkan kita ya. Mengingatkan kita. Permisi bicara, maafkan kata-kata saya. Jangan jadi pelari kehidupan terus. Profesi pelari kehidupan stop, berhenti sampai di sini. Jika ada di antara saudara pagi ini rasanya mau lari dari masalahmu, lari dari kehidupan kesulitanmu, stop, berhenti jadi pelari kehidupan. Seperti Daud pernah lari, dia ke mana itu, ke Filistin, ke Raja Akhis minta pertolongan, lari dari Saul, keluar dari Israel tanah perjanjian, mau menghadapi, akhirnya dia mengalami masalah yang besar di Siklak. Kelihatannya damai, sebentar, stop. Jadi pelari kehidupan. Berhenti dari profesi pelari kehidupan. Tidak boleh kata firman Allah. Stop. Hadapi masalahmu. Karena ternyata pencobaan atau di mata Tuhan ujian iman. Itu punya tujuan loh. Sempurna. Berbuah matang manis. Utuh. Anda mau utuh. Dipulihkan sama Tuhan. Yang hancur. Saya hancur Pak bisnisnya. Anda mau pulih. Bahkan dipulihkan berkali lipat ganda sama Tuhan. Hadapi masalah, hadapi pencobaan. Berat Pak pencobaan, hadapi ada Tuhan. Saya baca terus saja ya. Nyampe mana tadi ya? Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup. Karena anugerah kan, kasih karunia. Menghadapi segala sesuatu, saudara akan berwatak kuat. Kesabaran tadi itu loh kuat. Karakter tadi, ya, makin sempurna kita, makin kuat, tanpa celah atau kekurangan, sempurna, bahkan tanpa kekurangan suatu apapun kita alami. Jadi untuk mengalami ayat yang keempat,
itu mesti karakternya bertumbuh. Lewat apa? Ditempa, lewat ujian iman, lewat pencobaan. Jangan lari, hadapi. Memang maunya kita lari, nggak mau kita konfrontasi dengan kesulitan. Tapi Tuhan katakan, stop, jadi pelari, hadapi. Kamu disanggupkan, kata Alkitab. Disanggupkan. Nah, lihat ayat ini, poin ini, beberapa waktu lagi. Sangat disayangkan jika kasih karunia atau anugerah biasanya kita orang Kristen dipandang sebagai kemudahan dan bukan kemampuan. Kita selalu memandang yang namanya anugerah itu apa saudara ya? Kemudahan buat kita. Jujur kita seringkali maunya yang mudah kan. Seperti saya contoh tadi, doa kita doa tujuan apa? Ya supaya dijauhkan dari masalah. Atau hal yang paling gampang. Anda termasuk saya apalagi sebagai gembala. Seringkali orang datang telepon sama saya, WA sama saya. Atau langsung ketemu ngobrol begitu. Cuman cerita ini ceritanya ya. Boleh kan? Orang cerita begini, Pak Pendeta, Pak Yohanes. Saya ini loh Pak. Sejak saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sejak saya ini belajar hidup setia sama Tuhan. Udah mulai belajar ngerti korban untuk pekerjaan Tuhan. Saya sekarang mulai belajar ikut pelayanan loh Pak. Saya belajar pokoknya setiap hari Minggu gak pernah bolong. Ada keperluan kalau gak penting saya tetap ibadah. Saya tahu bagian saya mesti ibadah Minggu Pak. Justru saya belajar setia ini loh Pak. Kalau saya nilai hidup saya ini kok banyak kesusahannya sekarang. Justru saya sekarang belajar taat, setia, sungguh-sungguh sama Tuhan. Kok saya melihat saya kok malah banyak mengalami persoalan kesulitan sih Pak. Anda pernah dengar kata-kata seperti ini? Saya tanya sama saudara, saudara bawa boleh jawab lewat chatting. Pernah nggak dengar orang berkata, saya setia sama Tuhan, makin banyak kesusahan? Atau jangan-jangan, maaf nih saudara boleh kan, jangan-jangan kita, Anda yang berkata. Saya mau tanya, perkataan seperti ini atau lebih tepatnya statement seperti ini loh, sumbernya dari mana? Otaknya dari mana? Pikiran begini ini. Kok mengatakan bahwa kalau saya setia sama Tuhan, kok banyak kesusahan? Memangnya dulu Anda gak setia, gak cinta Tuhan, gak ada kesusahan? Di dunia ada gak kesusahan? Ini pemikiran ini sumbernya dari mana? Orang berkata, saya setia cinta Tuhan, kok banyak kesusahan, kok dulu enggak? Loh, dari mana ini statement berada? Anda bisa simpulkan, Anda bisa ngerti ya dari kata-kata saya. Berarti ini orang yang ngomong statement ini, saudara, ketika dia melayani Tuhan, kan gitu artinya. Ketika dia setia sama Tuhan, dia ingin kemudahan, ingin kenyamanan kan. Hadapi kesusahan, kok saya setia kok tambah banyak susahnya Pak. Berarti dalam pemikirannya dia, statementnya dia, kalau saya setia, belajar korban, setia hari Minggu ibadah, gak suka bolong, nanti Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih kenyamanan. Sorry ya, Tuhan gak pernah janjikan kenyamanan sama kita. Tuhan gak pernah janjikan kemudahan buat kita. Apa dia janjikan? Dia sertai kita dan dia pasti tolong kita. Janjinya bukan kenyamanan loh. Anda salah punya konsep kalau berpikir bahwa kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita. Tuhan katakan, jangan lari dari masalah saudara, kata Alkitab. Hadapi, nanti Tuhan yang sanggupkan kamu. Nah, kata sanggupkan ini kasih karunia. Kasih karunia jangan dianggap gini, nanti nyaman. No, kasih karunia bicara kemampuan ilahi yang menyanggupkan kita, memampukan kita menghadapi semua masalah yang ada. Bagi kita berat. Tadi sementara menyembah bagian terakhir. Maksudnya menyanyi menyembah pujian bagian terakhir. Itu ada kata melintas di hati saya. Bagi orang itu malah sukar, yang sulit bagi orang. Itu kesempatan bagi orang percaya untuk mengalami kemuliaannya. Kadang-kadang kita hadapi masalah itu yang sukar buat kita. Berat gak mungkin. Tapi apakah saudara percaya ada namanya anugerah yang bekerja aktif dalam hidupmu. Ada kasih karunia, kesanggupan Allah yang menyanggupkan saudara. Dari gak sanggup jadi sanggup menghadapinya. Tetapi kasih karunia jangan dimengerti memberikan kenyamanan, kemudahan. Enggak diizinkan dalam persoalan. Tapi kita percaya ada kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Nanti tiba-tiba itu kesempatan ada sebagai orang percaya. Mengalami apa? Kemanisan. Mengalami apa? Promosi. Justru promosi dari Tuhan datangnya dari mana?
dari persoalan itu. Anda punya daya tahan ketekunan, punya kesabaran. Nah, dengar kata-kata ini. Ketekunan, penguasaan diri, kesabaran ini kita mesti punya. Jangan maunya gini, lari hadapi tantangan. Ya jujur diakui, bawaannya kita tendensinya kalau ada masalah yang besar di hadapan kita. Begitu kita lihat, waduh besar ini. Maunya kita lari dari masalah. Tapi ingat loh, ada kuasa kesanggupan, kuasa kasih karunia yang sanggupkan kamu hadapi itu pencobaan. Sabar itu hadapi, kuasai dirimu untuk hadapi. Ada Tuhan. Tuhan tidak janjikan kenyamanan, makanya diizinkan pencobaan atau ujian iman di mata Tuhan itu pencobaan. Untuk apa? Going to the next level. Promosi dari Tuhan. Kenapa orang mau? Ada mau promosi dari Tuhan? Semua orang mau. Kenapa? Sebab promosi ilahi dari Tuhan itu berbicara going to the next level. Kita, Anda dan saya dibawa naik pada level yang lebih besar. Dibawa naik pada promosi yang lebih tinggi levelnya. Siapa tidak mau? Tapi untuk itu tekun, kuasai diri kita. Jangan maunya lari, stop ya. Jadi pelari kehidupan sekarang. Hadapi masalahmu. Dan itu butuh mentalitas. Ketekunan, kesabaran, penguasaan diri, tahan dirimu. Saudara ya, Alkitab katakan apa? Itu mentalitas. Saya pernah cerita mungkin sama saudara, lihat gambar ini. Maestro bulu tangkis Indonesia itu Rudy Hartono. Ya zaman dulu bukan cuma Rudy Hartono yang hebat, Lem Swiking hebat. Susi Susanti. Semasa saya SD, itu kayaknya olahraga yang paling top di Indonesia, bulu tangkis. Anda jalan ke desa manapun, bulu tangkis semua. Ke kota, bulu tangkis. Kenapa? Jaya atlet bulu tangkis Indonesia. Digdaya, sakti. Rudy Hartono 8 kali maestro juara All England. Kayaknya capek dia menang. Susah cari lawan, susah cari musuh. Rudy Hartono. Saya pernah cerita kemarin lawan Stuart Johnson. Sudah kalah. Kedua udah 0-14, akhirnya 18-14 dia menang. Kenapa? Mentalitasnya, mentalnya. Saat ketiga dia menang, saya lupa skornya. Tapi kenapa ya udah ketinggalan 0-14 kok bisa menang? Ada judulnya, kalau ada suka lihat di apa namanya itu, searching di Google. Satu lagi judulnya, minta satu lagi angka sama Tuhan. Sampai 14 sama. Kok bisa ya? Orang ini mentalitasnya. Kenapa atlet sekarang menurun? Ya mental, kata pengamat soal mentalitas. Skill sudah hebat semua. Pengalaman sudah banyak. Mental ini yang kurang. Nah saya berharap Anda mau menang, itu mesti mental. Ayat terakhir deh saya kunci dengan ini. Setelah Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat sebetulnya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir dan seterusnya ke bawah. Tuhan tidak tuntun mereka jalan yang 1,5 bulan lewat Filistin langsung naik sampai Israel. Kenapa? Nanti jangan-jangan mereka menyesal hadapi peperangan. Artinya apa? Israel gak siap perang. Mentalnya gak siap perang. Mentalnya gak bisa punya ketekunan penguasaan diri. Takut sama peperangan. Maunya lari di peperangan. Makanya dibawa muter lewat laut Tebel, lewat padang gurun. Karena gak siap mental. Maunya jadi pelari kehidupan. Makanya mau di jalan pendek gak siap hadapi peperangan. Saya mau tanya, siap hadapi pencobaan? Gak ada cara lain. Saya Pak mau rindu ngalami promosi dari Tuhan. Ya Anda mesti siap. Tidak ada penyesalan, tidak ada kecewa, tidak ada lari dari namanya ujian pencobaan iman. Ingat pencobaan di mata Tuhan itu ujian buat iman kita. Kamu bisa dipercaya enggak? Kalau kamu bisa dipercaya, next level pasti Anda alami. Itu cara, bagaimana caranya mengalami promosi ilahi. Punya daya tahan. Nanti berbuah tak kekurangan satupun yang baik. Bahkan rohani iman kita sempurna serupa seperti Kristus. Ya lewat peperangan, tidak ada cara lain. Ada waktunya Tuhan izinkan masalah datang di hadapan kita. Tidak bisa diusir. Tuhan mau hadapi, jangan lari. Dari situlah Anda mengalami namanya going to the next level. Promosi ilahi terjadi sama kita. Izinkan Tuhan memproses kita, nikmati dan kemenangan besar Tuhan nyatakan sama kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara.